Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Kaifa halukum ya akhwat? La'alakunna bi khair. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari bab kelima, yaitu bab yang terakhir dengan judul Perang Uhud. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang Perang Badar. Sekarang Perang Uhud. Perang Uhud. Ketika kaum kafir Quraisy sudah bersiap diri untuk membalas kaum muslimin atas kekalahan pada peperangan Badar, mereka justru mengalami pukulan kedua pada peristiwa Al-Qardah. Maka bertambah marahlah mereka. Jadi perang ini adalah balasan kafir Quraisy atas kekalahan yang mereka dapatkan pada perang Badar, pada perang yang sebelum perang ini. Jadi mereka ingin membalas kekalahan mereka pada perang ini. Mereka justru juga mengalami pukulan yang kedua, yaitu pada peristiwa Al-Qardah. Al-Qardah itu adalah ketika sekelompok orang itu kalah dalam peperangan, maka yang tertinggal adalah menjadi tawanan. Dan tawanan itu apabila diambil oleh para musuh, maka harus ditebus dengan beberapa dinar seperti yang kemarin kita pelajari. Maka mereka juga merasa terpukul akan peristiwa Al-Qardah. Maka bertambah marahlah mereka. Selanjutnya mereka membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjadi sukarelawan untuk bergabung membentuk pasukan besar. Mereka juga mengalang berbagai kabilah dan merekrut para penyair untuk membangkitkan semangat. Setelah disiapkan pasukan gabungan yang beranggotakan 3.000 orang tentara, disertai 3.000 unta, 200 kuda, dan 700 baju besi, dengan diiringi sejumlah wanita untuk membangkitkan semangat dan keberanian anggota-anggotanya. Jadi mereka ini membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin sukarelawan bergabung dalam pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Dan dalam kesempatan ini mereka berhasil mendapatkan 3.000 orang tentara, disertai 3.000 unta, 200 kuda, dan 700 baju besi. Dan juga mereka menggunakan sejumlah wanita untuk membangkitkan semangat mereka dan keberanian anggota-anggota mereka. Jadi para wanita ini menjadi penyemangat bagi para tentara. Seperti itu. Maka berangkatlah mereka dengan Abu Sufyan sebagai panglima, sedangkan pembawa benderanya adalah para ahli perang dari Bani Abdud Dar. Jadi panglima kaum musyrikin ini adalah Abu Sufyan. Seperti itu. Pasukan tersebut bergerak dengan dipenuhi perasaan jengkel, marah, hingga mencapai tepi kota Madinah. Mereka singgah di pinggir lembah Qanah yang terletak di dekat bukit Ainain dan Uhud. Ketika itu adalah hari Jumat, tanggal 6 bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Jadi panglima pasukan kafir Quraisy adalah Abu Sufyan, yang pembawa benderanya adalah dari Bani Abdud Dar, ya. Dan kaum kafir Quraisy, tentara Quraisy ini sampai di bukit Ainain dan Uhud pada hari Jumat, tanggal 6 Syawal tahun 3 Hijriah. Kabar tentang semua ini sampai kepada Rasulullah SAW kurang lebih sepekan sebelum kedatangan pasukan Quraisy.
pasukan Quraisy, maka beliau menggelar patroli militer untuk mencegah timbulnya huru-hara dan demi menjaga keamanan kota Madinah. Ketika pasukan Quraisy telah sampai, beliau bermusyawarah untuk membahas strategi bertahan bersama kaum muslimin. Beliau sendiri berpendapat agar kaum muslimin tetap bertahan di kota Madinah. Kaum pria berperang di mulut-mulut lorong, sedangkan para wanita berada di atas rumah. Pendapat tersebut disetujui oleh pemimpin orang-orang munafik, yakni Abdullah bin Ubay, seakan-akan ia menghendaki untuk duduk saja di rumah, namun tanpa dituduh meninggalkan perang. Jadi kabar kedatangan kaum Quraisy ini telah sampai di telinga Rasulullah itu sebelum kedatangan pasukan Quraisy. Maka Rasulullah pun menggelarkan patroli militer untuk mencegah timbulnya huru-hara yang diakibatkan oleh pasukan Quraisy. Jadi Rasulullah bermusyawarah untuk membahas strategi bertahan bersama kaum muslimin. Beliau sendiri berpendapat agar kaum muslimin tetap bertahan di kota Madinah. Kaum pria berperang di mulut-mulut lorong, sedangkan kaum wanita pun agar tetap berada di atas rumah-rumah mereka. Pendapat ini disetujui oleh pemimpin orang-orang munafik, yakni siapa? Abdullah bin Ubay. Seakan-akan dia ia menghendaki duduk di rumah saja tanpa dituduh tidak ikut perang. Selanjutnya, tetapi dengan semangatnya para pemuda muslim terus-menerus meminta kepada Rasulullah untuk dapat bertarung dengan pedang di tempat terbuka. Beliau pun akhirnya menerima pendapat mereka. Selanjutnya, beliau membagi pasukan muslimin menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari kaum muhajirin dan pemegang benderanya adalah Mus'ab bin Umair. Yang kedua adalah dari kabilah Aus dengan pemegang benderanya adalah Usaid bin Hudayr. Selanjutnya yang ketiga dari kabilah Khazraj dengan pemegang benderanya adalah Al-Habbab bin Al-Munzir. Jadi Rasulullah telah membagi pasukan muslimin menjadi 3 kelompok. Yang pertama dari kalangan kaum muhajirin dengan pemegang bendera adalah Mus'ab bin Umair. Selanjutnya dari kabilah Aus yang pemegang bendera adalah Usaid bin Hudayr, dan kabilah Khazraj pemegang bendera adalah Al-Habbab bin Al-Munzir. Setelah salat asar, Rasulullah SAW bergerak menuju bukit Uhud. Sampainya di Syaikhan, beliau memeriksa pasukan muslimin lalu membatalkan keikutsertaan mereka yang masih di bawah umur. Meskipun demikian, beliau mengizinkan Rafi bin Khadij dikarenakan kemahirannya dalam memanah. Namun Samurah bin Jundab yang juga masih di bawah umur dilarang ikut serta. Jadi Rasulullah SAW pun mengumpulkan kaum muslimin. Beliau memeriksa pasukan dan membatalkan keikutsertaan yang masih di bawah umur. Tetapi Rafi bin Khadij ini dia mahir dalam memanah, maka Rasulullah pun mengizinkan Rafi untuk mengikuti peperangan. Namun Samurah bin Jundab dilarang ikut. Maka ia berkata, Samurah mengatakan apa? Aku lebih kuat daripada dia. Aku sanggup membantinya. Beliau pun memerintahkan mereka untuk bergulat, dan Samurah mengalahkan Rafi sehingga dibolehkan turut berperang. Di daerah Syaikhan, Nabi SAW melaksanakan salat maghrib dan isya bersama kaum muslimin. Kemudian mereka bermalam di sana. Beliau menunjuk 50 orang untuk menjaga kemah-kemah pasukan. Pada akhir malam, sebelum fajar menyingsing, beliau dan pasukan muslim meneruskan perjalanan. Beliau mengerjakan salat di
di daerah Syaut. Di sanalah Abdullah bin Ubay membelot bersama 300 pengikutnya, sehingga jumlah pejuang muslimin tinggal 700 orang. Kondisi ini hampir saja diikuti oleh Bani Salamah dan Bani Harithah. Nah, tetapi Allah mengukuhkan mereka. Jadi ketika bermalam di daerah Syaikhan, Abdullah bin Ubay itu pemimpin orang-orang munafik membelotkan 300 pengikutnya agar tidak mengikuti peperangan. Tinggallah 700 orang muslimin yang ikut berperang bersama Rasulullah. Dan hampir saja Bani Salamah dan Bani Harithah pun ingin mengikuti Abdullah bin Ubay, tapi Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan pendirian mereka dan mereka masih mengikuti. Rasulullah SAW bersama pasukannya kemudian bergerak ke arah Bukit Uhud melalui jalan sempit di sebelah timur, mengambil rute yang jauh dari posisi musuh di sebelah barat. Beliau pun menuruni lereng pada celah masuk ke sebuah lembah agar dapat membelakangi daerah tinggi Uhud. Jadilah musuh dalam posisi antara kaum muslimin di bagian di sebelah selatan dan kota Madinah di sebelah utara. Di sana Nabi SAW mempersiapkan pasukan dan menunjuk 50 orang dari kelompok pemanah untuk mengambil posisi di atas Bukit Ainain, bukit yang selanjutnya dikenal dengan nama Jabal Rumah, bukit para pemanah. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Jubair al-Ansari. Beliau lalu menginstruksikan kepada mereka untuk menghalangi kuda-kuda musuh dan melindungi pasukan kaum muslimin. Beliau menegaskan kepada mereka untuk tidak meninggalkan posisi masing-masing hingga ada perintah lebih lanjut dari kaum muslimin dalam keadaan menang maupun kalah. Jadi sudah diinstruksikan dari jauh-jauh hari, ketika meskipun dalam keadaan menang dan kalah tidak boleh turun dari posisi mereka, harus mengikuti instruksi selanjutnya. Ya, Rasulullah SAW sudah memerintahkan itu dari jauh-jauh hari. Kaum musyrikin juga telah menyiapkan pasukan. Majulah mereka menuju medan pertempuran dengan amat semangat karena didukung oleh para wanita. Wanita itu berkeliling di dalam barisan pasukan sambil menabuh rebana, membangkitkan keberanian dan melantunkan syair-syair untuk memberi semangat dan mengingatkan mereka akan aib yang akan menimpa jika melarikan diri dari medan pertempuran. Jadi kaum musyrikin itu menggunakan para wanita untuk membangkitkan semangat mereka. Pertarungan dan peperangan. Kedua pasukan pun berhadapan. Jadi terjadi duel di sini. Jadi sebelum peperangan atau pertarungan besar maka diadakan duel terlebih dahulu. Jadi kedua pasukan pun berhadapan. Talha bin Abi Talha al-Abdari, seorang pemegang bendera dari pasukan musyrikin dan pemberani sejati dari pasukan berkuda Quraisy, maju ke depan dan menantang bertarung. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu menyambut tantangannya. Jadi duel antara Talha dan Az-Zubair. Sahabat ini menerkam dengan cepat bagaikan seekor singa. Dia menerjang Talha yang masih berada di atas untanya. Kemudian Az-Zubair menangkapnya, membantingnya ke tanah lalu memenggalnya dengan pedang. Melihat kemenangan Az-Zubair, Nabi SAW dan kaum muslimin pun bertakbir. Jadi duel yang pertama ini dimenangkan oleh Az-Zubair pihak muslimin. Selanjutnya perang berkoar di segala medan. Khalid bin Walid, pemimpin pasukan kaum musyrikin, berusaha hingga 3 kali untuk mencapai posisi di belakang pasukan muslimin. Namun pasukan pemanah menghujani mereka dengan anak-anak panah sehingga
ia dan pasukannya bisa dipukul mundur. Pasukan muslimin memusatkan serangan mereka kepada pasukan pemegang bendera kaum musyrikin yang berjumlah 11 orang hingga mereka menewaskan mereka semua. Akhirnya bendera musuh pun tumbang. Semakin keras serangan pasukan muslimin terhadap titik-titik posisi musuh yang tersisa hingga benar-benar merontokkan barisan musuh dan menewaskan sejumlah pasukan. Dalam peperangan itu, Abu Dujanah dan Hamzah mendapatkan ujian yang baik. Di tengah-tengah serangan dan kemenangan tersebut, Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh. Ia adalah Asadullah dan Asadur Rasul, singa Allah dan singa Rasulnya. Paman Nabi SAW ini dibunuh oleh Wahsy bin Harb, seorang budak dari Habsyi yang mahir melemparkan tombak. Ia dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya, yaitu Jubair bin Mut'im, apabila mampu membunuh Hamzah. Jadi Wahsy ini dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya. Tuannya bernama siapa? Zubair bin Mut'im. Jadi Hamzah pun meninggal syahid, dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Selanjutnya, hal ini karena Hamzah lah yang menewaskan paman Jubair, yakni Tu'aimah bin Adi. Jadi Jubair ini dendam kepada Hamzah dan menyuruh budaknya untuk membunuh Hamzah, dan Wahsy pun berhasil membunuh Hamzah. Hamzah membunuh pamannya Tu'aimah bin Adi ini pada perang Badar. Wahsy bersembunyi di balik batu besar sambil mengintai Hamzah. Jadi Wahsy ini tujuannya ke Hamzah. Ya, jadi dia selalu mengintai Hamzah. Ketika Hamzah memenggal kepala Sibah bin Urutah, salah seorang musyrik, Wahsy pun mendapat sasaran bidik yang tepat. Dia pun melempar tombaknya dan tombak tersebut mengenai perutnya, serta mata Hamzah pun jatuh dan tidak sanggup lagi berdiri hingga ia pun gugur. Jadi tombak yang dilemparkan Wahsy itu tepat pada perutnya sehingga Hamzah pun jatuh dan tidak dapat bangun lagi dan sampai gugur. Selanjutnya terjadi kekalahan pada pihak kaum musyrikin, membuat mereka lari dari medan perang guna menyelamatkan diri. Barisan wanita pemberi semangat pun ikut lari. Kaum muslimin mengejar mereka dan mulai menguti harta rampasan perang. Pada saat itu terjadi kesalahan pada pasukan panah. Dari mereka 40 orang turun dengan niatan membantu mengumpulkan harta rampasan perang. Padahal Rasulullah tidak memerintahkan demikian. Jadi ketika terjadi kekalahan pada orang-orang musyrikin, terjadi kesalahan oleh orang muslimin yang berada di bukit. Mereka turun untuk membantu kaum muslimin lain memunguti harta rampasan perang. Tetapi Rasulullah sudah memberitahukan mereka di jauh hari agar tidak turun dari bukit, harus tetap dalam posisi mereka, tetapi mereka tidak mengikutinya dengan niatan ingin membantu muslimin lainnya, dan terjadilah serangan balik. Ya. Pada saat yang bersamaan, Khalid bin Walid dengan cepat mengambil kesempatan itu. Ia lalu menyerang 10 orang pasukan pemanah yang masih tersisa di Jabal Rumah dan membunuh mereka. Dan ketika itu Khalid melihat para pemanah itu pun turun, dan Khalid pun langsung menyerang 10 orang pasukan pemanah yang masih tersisa di Jabal Rumah, di Jabal Panah.
dan membunuh mereka. Kemudian ia mengintari bukit tersebut hingga sampai di posisi belakang pasukan muslimin yang melakukan serangan melingkar terhadap mereka. Namun posisi tersebut pasukan musuh yang berkuda bersama Khalid bin Walid berteriak-teriak memanggil pasukan lainnya yang telah lari. Musuh pun kemudian berbalik dan merdeka, dan bendera mereka pun kembali ditegakkan oleh salah seorang musyrik. Jadi ketika sudah berhasil membunuh pemanah itu dan Khalid bin Walid dan pasukannya telah bisa posisi di belakang pasukan muslimin, maka dia pun memanggil para pasukannya untuk kembali berperang, itu melawan kaum muslimin yang tengah berhamburan. Setelah itu pun bendera mereka pun ditegakkan oleh salah seorang musyrikin dari barisan wanita mereka. Kemudian mereka bergabung dikelilingi Khalid bin Walid sehingga menjadi kuat. Dengan demikian kaum muslimin terjebak di antara musuh dan situasi yang kini berbalik. Selanjutnya tersebar berita tentang gugurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para muslimin telah berhamburan dan telah dikelilingi oleh kaum musyrikin, saat itu Rasulullah berada di belakang kaum muhajirin. Ketika melihat kuda milik Khalid muncul dari belakang, beliau memanggil para sahabat dengan suara keras, "Kemarilah wahai hamba-hamba Allah." Suara Nabi SAW didengar oleh pasukan musyrikin. Mungkin karena jaraknya yang dekat dibandingkan pasukan muslimin, maka sekelompok orang dari pasukan musyrikin bersegera menuju sumber suara itu. Mereka pun menyerang dan berupaya membunuh beliau sebelum pasukan muslimin sempat mendekat. Beliau lalu berseru, "Barang siapa sanggup memukul mundur musuh ini dari kami, ia akan mendapatkan surga, atau ia menjadi temanku di surga." Jadi Rasulullah SAW menyerukan para sahabat agar dapat mendekat. Dan beliau pun berseru, "Barang siapa sanggup memukul mundur musuh ini dari kami, ia akan mendapatkan surga dan menjadi temanku di surga." Rasulullah SAW pun berkata seperti itu. Maka tampillah seorang Ansor. Ia lalu menyerang dan maju memerangi musuh hingga tewas. Jadi ketika Rasulullah memanggil para sahabat dan orang-orang musyrikin pun mendengar suara Rasulullah, maka langsung orang musyrikin mencari sumber suara itu di mana. Jadi kaum musyrikin ini adalah tujuannya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berseru seperti itu, maka tampillah seorang Ansor lalu menyerang orang-orang musyrikin dan sampai ia tewas. Nabi SAW pun mengulangi seruannya, dan tampillah orang kedua yang menyerang dan maju memerangi musuh hingga tewas juga. Kemudian tampillah yang ketiga sampai ke 7. Ketika orang ketujuh gugur, tidak ada lagi pasukan muslimin yang berada di sekitar Rasulullah selain 2 orang dari kalangan muhajirin, yakni Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaum musyrikin memusatkan serangan kepada beliau hingga sebuah batu mengenai beliau dan membuatnya terjatuh. Gigi depan beliau yang sebelah kanan dan bibir bawahnya terluka. Kening dan kepala beliau juga terluka. Beliau juga terkena sambatan pedang pada pipi atasnya, hingga kedua lingkaran dari pelindung besi milik beliau masuk pada luka tersebut. Pada serangan balik ini Rasulullah pun mendapatkan luka, yaitu lukanya di mana saja gigi depan beliau sebelah kanan dan bibir bawah beliau juga terluka. Terus kening dan kepala beliau juga terluka, dan sampai pelindung besi milik beliau masuk pada luka tersebut. Insyaallah ini sangat mengerikan ya. Beliau juga terkena sambatan pedang pada pipi atasnya.
Di samping itu, pundak beliau juga terkena pukulan pedang dengan keras yang membuat beliau kesakitan lebih dari sebulan. Jadi ini sangat sangat tragis ya. Semua serangan ini terjadi di tengah kerasnya upaya perlindungan yang dilakukan Thalha bin Sa'ad, juga pembelaan orang-orang Ansar yang dipanggilnya. Sa'ad bin Abi Waqqas terus melesetkan panah. Rasulullah membantunya mengambil anak-anak panah dari wadahnya sambil berkata, "Panahlah ayah ibumu menjadi tebusanmu." Sedangkan Thalha bin Ubaidillah memerangi sekelompok orang yang menyergapnya hingga ia terkena 35 atau 39 luka. Ia berusaha melindungi Nabi SAW dengan tangannya sendiri hingga jarinya terputus. Tatkala jarinya terputus, ia bergumam, "Aduh." Lalu Nabi berkata, "Seandainya saja engkau katakan Bismillah, sungguh para malaikat akan mengangkatmu dan orang-orang bisa melihatnya." Masya Allah, ketika pada masa genting seperti ini Rasulullah tetap memberikan nasihat kepada sahabatnya. Sungguh Rasulullah SAW sangat mencintai para sahabat dan umatnya. Di tengah situasi genting itu, turunlah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Keduanya berperang melindungi Nabi SAW. Sejumlah muslim berusaha menuju ke posisi beliau. Mereka membela beliau dengan sekuat tenaga. Yang pertama-tama menuju posisi beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq disertai Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Abu Bakar pun mencabut 2 lingkaran pelindung besi yang menancap dari wajah beliau. Dengan dibantu Abu Ubaidah, ketika tercabut lingkaran pertama, maka tanggallah salah satu gigi seri milik beliau. Jadi Abu Bakar mencoba untuk mencabut lingkaran pelindung, 2 lingkaran pelindung pada besi yang tertancap pada wajah Rasulullah SAW ketika dan dibantu oleh Abu Ubaidah. Ketika dicabut lingkaran pertama, maka copotlah salah satu gigi seri milik Rasulullah SAW. Dan ketika dicabut lingkaran yang kedua, maka lepas pula gigi seri beliau yang lainnya. Selanjutnya keduanya menghampiri Thalha bin Ubaidillah dalam keadaan terluka dan mengobatinya. Jadi ini sangat dalam ya tertancapnya. Di tengah-tengah situasi ini datang pula kepada Rasulullah SAW Abu Dujannah, Mus'ab bin Umair, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya. Di sisi lain, berlipat ganda pula jumlah pasukan kaum musyrikin yang hendak menyerang beliau. Mereka melakukan serangan yang lebih dahsyat. Kaum muslimin pun menghadapi serangan-serangan dengan penuh keberanian. Di antara mereka ada yang memanah, ada yang bertahan, dan ada juga maju berperang. Ada pula yang menghindari anak-anak panah yang menghujani tubuhnya. Pada situasi demikian, bendera kaum muslimin berada di tangan Mus'ab bin Umair. Ketika musuh menebas tangan kanannya hingga terputus, ia memegang bendera itu dengan tangan kirinya. Jadi Mus'ab bin Umair ini pertama sekali dia memegang bendera kaum muslimin ini di tangan kanannya. Ketika tangan kanannya ditebas oleh orang-orang musyrikin, maka dia memegang bendera tersebut di tangan kirinya. Lalu ditebas lagi tangan kirinya hingga putus. Lalu ia jatuh dan berlutut dan memegang bendera itu pada himpitan dada dan lehernya hingga ia terbunuh. Insyaallah perjuangan. Dan yang membunuhnya adalah siapa? Abdullah bin Qimah. Setelah membunuh Mus'ab, ia menyangka telah membunuh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Mus'ab postur tubuhnya mirip dengan postur tubuh Nabi SAW, dan ia langsung berteriak, Muhammad telah terbunuh. Kata Ibnu Qimah. Kata siapa? Kata Ibnu Qimah. Ibnu Qimah itu siapa? Abdullah bin Qimah. Maka tersebar dengan cepat
hingga mengendalikan serangan kaum musyrikin karena menyangka target telah tercapai dan apa yang diinginkan telah diperoleh. Jadi kaum musyrikin ini adalah tujuannya adalah membunuh Rasulullah SAW. Ketika berita itu datang, maka kaum musyrikin merasa sudah puas. Ya, padahal yang dibunuh adalah Mus'ab bin Umair. Karena kenapa disangka Rasulullah? Karena postur tubuh Mus'ab bin Umair ini persis seperti Rasulullah SAW. Selanjutnya keadaan kaum muslimin setelah mengalami serangan. Kaum muslimin tercerai-berai menghadapi serangan melingkar kaum musyrikin yang diterapkan oleh Khalid bin Walid, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tidak ada koordinasi serta tidak memiliki kesatuan sikap. Di antara mereka ada yang lari ke utara hingga ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sebagian lagi lari ke lereng Uhud, berlindung di kemah sebagian lainnya bergabung dan melindungi Rasulullah SAW. Sebagaimana pembahasan yang lalu, adapun sebagian besar pasukan muslimin berada di daerah cakupan serangan melingkar. Tetapi pada posisi mereka dan bertahan dari serangan musuh. Tidak ada yang memimpin dan mengomandoi pergerakan sehingga barisan mereka berantakan dan terjadi kekacauan. Akhirnya terjadi baku hantam antara sesama pasukan muslimin hingga terbunuh Al-Yaman yakni ayah Huzaifah dengan salah seorang muslimin. Jadi ketika itu sudah tidak tahu lagi mana orang muslimin dan mana orang musyrikin. Jadi saling berperang gitu ya. Jadi sudah baku hantam. Karena tidak bisa membedakan ketika sudah kacau balau seperti ini. Ketika mendengar isu terbunuh Nabi SAW, sekelompok orang dari mereka hilang semangat dan kekuatan sehingga memutuskan untuk meninggalkan peperangan. Sedangkan kelompok yang lain justru tambah bersemangat sambil menyerukan, "Matilah kalian di atas prinsip yang menjadikan wafatnya Rasulullah." Jadi sebagian orang telah hilang semangat dan kekuatan, sebagian lagi menguatkan sekelompok orang untuk tetap pada prinsipnya, yaitu matilah kalian di atas prinsip yang menjadikan wafatnya Rasulullah. Dalam situasi tersebut, Ka'ab bin Malik yang tengah menimba jalan menuju pasukan muslimin melihat Nabi SAW. Jadi ketika Ka'ab bin Malik ini jalan menuju pasukan muslimin melihat Rasulullah SAW. Dilihatnya wajah beliau Rasulullah SAW berada di bawah perisai dan topi besi. Maka Ka'ab memanggil-manggil dengan suara keras, "Wahai kaum muslimin, bergembiralah kalian, itu adalah Rasulullah SAW." Pasukan kaum muslimin pun bergabung menuju tempat Rasulullah hingga terkumpul di sekelilingnya 30 sahabat. Beliau bersama mereka mulai membelah jalan di antara pasukan musyrikin. Loloslah beliau di tengah-tengah pasukan yang selamat dari serangan melingkar tersebut. Lalu beliau dibawa menuju lereng bukit. Kaum musyrikin berusaha merintai langkah mundur ini, namun mereka tidak berhasil dan bahkan dua orang dari mereka tewas karenanya. Dengan strategi ini kaum muslimin selamat. Bagaimanapun juga mereka harus membayar mahal atas kesalahan yang dilakukan pasukan pemanah karena menyelisih perintah Rasulullah SAW. Jadi kaum muslimin ini sudah dilingkari oleh pasukan-pasukan kafir Quraisy. Maka ketika Ka'ab bin Malik ini melihat Rasulullah dan Ka'ab pun langsung memanggil dengan suara yang keras, "Wahai kaum muslimin, bergembiralah kalian, itu adalah Rasulullah. Rasulullah masih hidup." Maka langsunglah kaum muslimin berkumpul 30 orang mendekati Rasulullah SAW untuk melindungi Rasulullah, dan mereka pun membawa Rasulullah ke lereng bukit. Ya, dan mereka pun melindungi Rasulullah untuk
untuk membawa Rasulullah ke lereng bukit. Seperti itu, membelah pasukan musyrikin agar mereka bisa melewati lingkaran kaum musyrikin. Dan alhamdulillah mereka pun lolos dari lingkaran tersebut. Dan bagaimana di kejadian di lereng bukit? Kaum muslimin dapat keluar dari daerah serangan melingkar pasukan musyrikin dengan selamat untuk kemudian menduduki daerah lereng bukit. Namun masih terjadi sejumlah pertempuran kecil di antara mereka secara perorangan. Kaum musyrikin tidak memiliki keberanian untuk maju dan berhadapan secara berkelompok. Mereka tinggal sejenak di tanah lapang, melakukan percincangan terhadap para korban dengan memotong telinga, hidung, dan kemaluan ataupun menyobek perut. Jadi kaum musyrikin tidak memiliki keberanian untuk maju dan berhadapan secara berkelompok kepada kaum muslimin hingga mereka tinggal sejenak di tanah lapang untuk melakukan percincangan pada korban-korban peperangan, yaitu korban-korban peperangan dari kalangan kaum muslimin. Dengan apa? Dengan memotong telinga, hidung, dan kemaluan ataupun menyobek perut. Di antaranya Hindun bin Utbah. Dia merobek perut Hamzah hingga mengeluarkan hatinya lalu memakannya. Namun dia tidak sanggup menelannya, bahkan memuntahkannya. Wanita kafir Quraisy ini menjadikan potongan telinga dan hidung korban yang dicincang tadi sebagai kalung dan gelar. Sedangkan orang kafir lainnya adalah Ubay bin Khalaf yang dengan congkaknya mendaki lereng bukit dengan harapan bisa membunuh Rasulullah. Justru sebaliknya, beliau yang menikamnya dengan tombak tepat di bawah lehernya. Ia pun terguling dari kudanya beberapa kali lalu tersungkur di hadapan orang-orang Quraisy dalam keadaan menguat seperti seekor kerbau. Sehingga ketika sampai di daerah Sirif, daerah dekat kota Mekah, ia pun tewas karena lukanya. Jadi Rasulullah pun dilindungi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya. Selanjutnya sejumlah orang musyrikin dipimpin oleh Abu Sufyan bin Khalid dan Khalid bin Walid naik ke sebagian sisi bukit, namun mereka diserang Umar bin Khattab dengan beberapa sahabat muhajirin hingga terguling dari bukit. Menurut beberapa riwayat, pada pertempuran kecil tersebut Sa'ad bin Abi Waqqas membunuh 3 orang dari mereka. Jadi pemimpin orang-orang Quraisy, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid mendekati sisi bukit, akan tetapi diserang oleh Umar bin Khattab hingga pada ada sebuah riwayat menceritakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas membunuh 3 orang dari mereka. Ya, dalam peperangan ini jatuhlah korban dari kalangan musyrikin mencapai 24 orang dan ada pula yang mengatakan 36 orang. Adapun dari pihak kaum muslimin yang gugur adalah 70 orang. Ini 41 dari kabilah Khazraj, 24 dari kabilah Aus, 4 orang dari kalangan muhajirin dan serta 1 orang Yahudi. Setelah upaya terakhir Abu Sufyan dan Khalid bin Walid menemui kegagalan, mulailah pasukan musyrikin mundur dan memutuskan untuk kembali ke Mekah. Adapun Rasulullah SAW setelah dapat menduduki posisi lereng bukit dan merasa tenang di sana, dibawakan air dari Al-Mihras, mata air di Bukit Uhud, oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika hendak meminumnya, beliau mencium aroma yang kurang sedap sehingga mengurungkan niatnya. Beliau hanya menggunakan air itu untuk mencuci muka dan menyiram kepala. Beliau menyangka darah yang terus mencucur dari luka-luka yang dideritanya. Namun cucuran tidak juga berhenti. Dibalutkan luka oleh Fatimah dengan secari kain, lalu dilengketkannya sehingga darah yang menyucur tersebut pun terhenti. Datang pula Muhammad bin Salamah dengan membawa air
air dari sumber yang mengalir. Lantas beliau meminumnya serta mendoakan kebaikan bagi pembawanya. Selanjutnya beliau melaksanakan salat zuhur dalam posisi duduk dan kaum muslimin ikut salat sehingga makmum dalam keadaan duduk pula. Setelah itu para wanita dari kaum Muhajirin dan Ansar berdatangan. Di antara mereka adalah Aisyah, Ummu Aiman, Ummu Sulaim, dan Ummu Salid. Mereka memenuhi tempat-tempat air dan memberi minum orang-orang muslimin yang terluka. Selanjutnya adalah perbincangan dan keputusan. Ketika pasukan musyrikin telah bersiap dan dengan lengkap untuk kembali ke Mekah, naiklah Abu Sufyan ke atas gunung, ke atas bukit dan berseru, "Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Namun para sahabat tidak menjawab. Lalu ditanya lagi, "Apakah di antara kalian ada Ibnu Abi Quhafah, yakni Abu Bakar?" Para sahabat pun tidak menyahut juga. Lalu ia bertanya lagi, "Apakah pada kalian ada Umar bin Khattab?" Mereka pun tidak menjawab. Nabilah yang memerintahkan kaum muslimin agar tidak menjawab pertanyaan Abu Sufyan. Umar pun tidak kuasa menahan diri dan berkata, "Wahai musuh Allah, orang-orang yang kamu sebut tadi masih hidup. Sungguh Allah membuat mereka masih hidup tetap pada apa yang menjadikanmu benci. Sungguh masih ada balasan terhadap kalian yang belum dilakukan dan ini tidak membuatku benci," ujar Abu Sufyan. Lalu ia berkata, "Maha tinggi Hubal." Nabi SAW pun mengajarkan sahabat untuk memberikan jawaban. Mereka pun lalu menjawab, "Allah lah yang maha tinggi dan maha agung." Abu Sufyan berkata, "Kami punya Uzza, sedangkan kalian tidak punya Uzza." Nabi Muhammad SAW kembali mengajarkan mereka menjawab. Mereka pun menjawab, "Allah lah pelindung kami, sedangkan kalian tidak punya pelindung." Kemudian Abu Sufyan berkata, "Hari ini adalah balasan terhadap kekalahan kami pada peperangan di Badar. Dan peperangan itu kemenangan serta kekalahan yang silih berganti. Tidak akan sama, karena korban-korban kami di surga, sedangkan korban-korban kalian di neraka," ujar Umar bin Khattab. Abu Sufyan berkata, "Jika sangkaan kalian itu benar, berarti kami menjadi orang-orang yang gagal dan rugi." Abu Sufyan kemudian berseru, "Demi Allah, wahai Umar, apakah kami telah membunuh Muhammad?" "Tidak. Sungguh sekarang dia telah sedang mendengarkan kata-katamu," jawab Umar. "Engkau lebih bisa dipercaya menurutku dan lebih baik dibandingkan Ibnu Qimah," tegas Abu Sufyan. Ia lalu berteriak, "Kita akan berperang lagi di Badar tahun depan." Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk mengatakan, "Ya, itu adalah janji ke antara kami dan kalian." Jadi ini adalah percakapan antara Abu Sufyan dan orang muslimin, yaitu Umar bin Khattab. Selanjutnya adalah kembalinya pasukan musyrikin ke Mekah dan upaya pencarian korban. Abu Sufyan kembali ke pasukannya lalu berangkat menuju Mekah. Ia mengendarai unta mengiringi kudanya yang menunjukkan niat mereka untuk kembali ke kota itu, dan ini termasuk karunia Allah bagi kaum muslimin. Sebenarnya tidak ada lagi yang menghalangi kaum musyrikin untuk bisa masuk ke kota Madinah, namun mereka dipalingkan oleh Allah, zat yang mampu menghalangi seorang dari hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati mereka agar tidak masuk ke kota Madinah. Selanjutnya, kaum muslimin turun ke tanah lapang tempat peperangan terjadi guna mencari orang-orang yang terluka parah, orang-orang yang terluka dan para korban yang meninggal. Beberapa dari mereka mencoba mengangkut sebagian yang mati syahid menuju Madinah. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengembalikan jasad-jasad itu ke tempat mereka terbunuh. Lalu mereka memerintahkan agar menguburkan mereka langsung dengan baju masing-masing, tanpa dimandikan dan disolatkan dahulu. Jadi ini adalah perlakuan untuk orang-orang yang mati syahid, maka tidak dimandikan dan disolatkan, langsung
dikuburkan. Beliau menguburkan 2 atau 3 jenazah sekaligus dalam satu liang kubur. Terkadang pula digabungkan 2 jenazah dalam satu baju, dan beliau menggunakan khir, yaitu sejenis serumputan yang wangi, sebagai sekat antara keduanya, memakai idkir. Beliau memasukkan jenazah-jenazah ke dalam liang lahat secara berurutan, diawali dari orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu dia berkata, akulah saksi atas mereka pada hari kiamat. Ya. Rasulullah adalah saksi atas mereka di hari kiamat kelak. Kaum muslimin pun menemui jenazah Hanzalah bin Abi Amir pada suatu permukaan tanah yang darinya menetes air. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya para malaikat telah memandikannya. Dikisahkan bahwa Hanzalah ini baru saja melangsungkan pernikahan dan tengah bersama istrinya. Ketika ada seruan berperang, dia pun mengikuti peperangan tersebut dan meninggalkan istrinya. Ketika ia maju berperang hingga terbunuh, sedangkan ia masih keadaan junub, maka malaikat pun memandikannya, dan ia disebut dengan ghasilu malaikah, orang-orang yang dimandikan oleh para malaikat. Sementara itu, jenazah Hamzah ditemukan sesudahnya dan dikafani dengan kain selimut, yang apabila ditutupi kepalanya maka terbuka kedua kakinya, dan jika ditutupi kedua kakinya maka terbuka kepalanya. Karena itulah para sahabat menutupi kedua kakinya dengan idkir. Kemudian pula apa yang terjadi pada Mus'ab bin Umair. Jadi para korban peperangan yang mati syahid tidak dimandikan, akan tapi langsung dikuburkan seperti itu. Maka mereka akan dibangkitkan ketika hari kiamat dalam keadaan seperti itu, dengan darah yang wangi kasturi, insyaallah ya. Selanjutnya kembali ke Madinah. Seusai menguburkan jenazah para syuhada dan mendoakan kebaikan untuk mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin kembali ke Madinah. Lalu keluarlah para wanita dan kerabatnya telah syahid dan mendatangi beliau di suatu jalan. Beliau pun menghibur dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Datanglah seorang wanita dari Bani Dinar yang suami, saudara laki-laki dan ayahnya telah syahid. Ketika diberitahukan kematian beberapa anggota keluarganya tersebut, ia malah bertanya keadaan Rasulullah. Maka ia menjawab, Alhamdulillah. Maka dijawab, Alhamdulillah, beliau dalam keadaan sebagaimana harapan kalian. Wanita itu bertanya, beritahukan kami di mana beliau berada. Mereka lantas menunjukkan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika melihat beliau masih hidup, ia berkata, semua musibah kematian selain wafatnya engkau Rasulullah, maksudnya adalah ringan. Kaum muslimin bermalam dalam keadaan waspada. Mereka melakukan penjagaan atas Madinah dan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal rasa lelah, kesedihan dan sakit pada tubuh mereka karena luka dan jiwa belum hilang. Beliau pun tetap siaga, terus mengikuti pergerakan musuh. Beliau siap sedia jika memang harus kembali bertempur apabila kaum musyrikin berani mencoba menyerang kota ini. Jadi usai menguburkan para syuhada di Uhud, maka Rasulullah SAW pun dan para sahabat pulang ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, bertemulah dengan para kerabat ketika sampai di Madinah, Rasulullah pun menemui kerabat yang kerabatnya telah meninggal, keluarga dari kerabat yang telah syahid, dan serta mendoakan kebaikan untuk mereka. Akan tetapi keluarga mereka pun menanyakan perihal keberadaan Rasulullah, dan alhamdulillah Rasulullah dalam keadaan sebagaimana harapan
kalian. Dan sebagian kerabat pun ingin mengetahui keberadaan Rasulullah, di mana Rasulullah, dan lantas menunjukkan keberadaan Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah masih hidup, maka ia menjawab, semua musibah kematian selain wafatnya Rasulullah itu adalah ringan. Dan ketika malam, kaum muslimin dalam keadaan waspada, mereka melakukan penjagaan atas Madinah dan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun siap untuk berperang apabila orang-orang musyrikin menyerang Rasulullah dan atau kota Madinah ini. Alhamdulillah, sampai sini pembahasan kita. Naktafi bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sudah dicatat penjelasannya. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.